sampai ketemu orang yang bisa mengartikan gitu. Nggak ada. Itu di gereja pernah ada yang bilang kalau orang yang benar-benar bahasa roh itu dia non-stop. Nah. Jadi nggak bisa habis bahasa roh ngomong bahasa Indonesia, habis bahasa roh nyanyi. Nah, aku perhatiin 70-80% kalau yang lagi song leader singer langsung gitu, stop kan? Bisa mix. Iya. Aku kayak di situ kok kayak ini berarti dibikin dong gitu kan. Ya saya cuma nggak mau salah eksplisit aja ngomong bikin-bikinan. Tapi kalau memang percaya ada Roh Kudus, saya mau nanya, namanya Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus aja. Iya, Roh Kudus kan gelarnya, title-nya. Namanya siapa? Nggak ada kan? Bapak di Perjanjian Baru, Matius sampai Wahyu, Yesus nyebutnya Bapak terus kan? Harus Bapak itu kan Father bahasa Inggrisnya, Pater bahasa Yunaninya. Nama pribadinya siapa Bapak itu di Perjanjian Baru? Ada nggak? Allah. Siapa? Allah gelar. Tuhan gelar, Allah gelar, Bapa gelar. Nama pribadinya Bapak itu siapa di PB? Elohim, bukan? Oh, Elohim mau di Perjanjian Lama. Nggak ada. Jadi Tuhan di dalam Perjanjian Baru tuh nggak punya nama kecuali Yesus. Nama Bapa nggak ada, nama Roh Kudus nggak ada. Gitu. Kalau cuman pengalaman pribadi, yang seperti tadi saya katakan, pengalaman pribadi itu nggak bisa dijamin, nggak bisa menjamin. Apakah bagaimana Intan menjamin bahwa yang ditemuin waktu dalam mimpinya itu benar-benar Yesus? Kalau cuman merinding-merinding aja mah, orang lewat tempat dingin atau gelap juga merinding, gitu istilahnya. Walaupun orangnya tinggi, serem gitu ya, kalau merinding mau merinding aja. Iya, terus aku pas lagi awal-awalnya baru kan sempat didoain sama komsel gitu. Kan aku suka lihat orang gereja kan rebah ya kok. Aku kayak ini kayak bikin-bikinan. Ada nggak yang bisa nolak? Nolak. Ketika didorong sama pendetanya, dia nggak jatuh, dia nolak, diam aja, nggak mau rebah gitu. Ada. Nah, sampai akhirnya aku pas lagi di komsel itu didoain, aku ngerasa kok kedorong. Nah, di situ kok kayak wah gila nih sih. Tuhan gue tuh benar-benar hidup gitu di situ kok. Nah, sejak saat itu kok aku gitu tiap ke gereja tuh berasa getar-getar gitu nggak bisa aku tahan. Gitu. Aku makanya meyakini ini benar gitu. Gue pernah ketemu seorang mualaf di Bandung, engkau Chinese. Dia dulu kerjanya di gereja Surabaya. Gue lupa nama gerejanya apa. Tapi dia tugasnya apa? Ketika ada orang mau bikin gereja baru, itu dia yang mendesain. Dia yang kerjanya mendesain gereja itu. Jadi ketika membangun sebuah gereja baru, dia cerita sama gue nih. Memang suasana di dalam gereja itu dibikin sekozi mungkin, gitu katanya. Sekozi mungkin, tempat duduknya, arahnya, desainnya, dengan musik-musik tertentu yang bisa bikin orang yang datang ke situ ya kayak gitu. Oh, kayaknya gimana bener sampai merinding. Ya begitu tuh yang desain gitu. Masih ada orang itu masih hidup tuh di Bandung. Tapi yang aku kedorong tuh beneran sih kok. Oh iya, nggak apa-apa. Ya karena emosinya sedang mungkin naik atau sedang tinggi. Jadi itu sih sebenarnya kayak aku yang benar-benar pegalaunya itu antara pengalaman pribadi dan fakta. Itu sih aku kayak aku kayak doa aja sih nih tunjukin jalan yang bener lah gitu. Tapi aku sehari-hari kadang suka mikir gitu kan, kayak lagi naik motor aja sama Adi keluar kota gitu, aku diem tapi aku mikir kayak kemarin aku suka liat cewek-cewek pakai hijab gitu kan, naik motor kibar-kibar gitu. Dulu ya aku maaf ya, kan aku sebagai Kristen kayak mama kan juga hijab gitu-gitu kan, jilbab gitu, sesuatu yang kayak gitu kan. Cuma pas aku baca ayat yang perlu dia bertudung ya, tadi tapi ada sih memang Paulus bilang bertudung dan tidak boleh panjang pria. Tapi ada tulis sambungannya dia bilang tapi tidak ada dari satupun dari kami yang melakukan hal itu. Ada sih kok Paulus. Jadi aku yang wah berarti Paulus memang menyatakan gue sama pengikut gue nggak ngikutin tradisi itu. Ya abis dia ngomong tidak boleh ada tidak boleh ada pria berambut panjang itu.
Kayaknya nggak gitu deh ngomongnya. Jadi aku mikir memang mungkin Paulus sama pengikutnya kayak mau mendobrak tradisi Yahudi mulai dari saat mereka ada itu. Di surat apa nih? Itu sih yang Paulus bilang pria tidak boleh berambut panjang. Sampai habis perikopnya, judulnya aja hiasan kepala wanita, sampai habis ini nggak dibilang begitu. Lagi bahas yang Beda konteks berarti. tidak boleh berambut panjang. Berarti beda konteks. Oh, kalau di sini malah laki-laki aja nggak boleh gondrong. Ada kok itu. Loh, Ya, nih. nggak lama habis ayat itu sih. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya, oleh karena para malaikat. Bentar, mana yang laki-laki nggak boleh gondrong? Nih. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa ada, nih. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Ya itu. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Perempuan kehormatannya berambut panjang, laki-laki kehinaan kalau berambut panjang. Ayat berapa nih? Nih Pak Ibo, jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Membantah bukan? Membantah tuh berarti? Ya membantah cuma tidak setuju aja berarti kan? Aku sih nangkap berarti emang Paulus. Tapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Berarti memang Paulus sama pengikutnya kayak kita nggak ngikutin tradisi itu. Aku mikir mulai dari situ kayaknya tuh, kalau dia tidak mengikuti. Enggak dong. Ini judulnya aja hiasan kepala wanita. Kami maupun jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan bagaimana maksudnya nih? Aku sih nangkapnya kebiasaan ini, yang segala nggak boleh rambut panjang gitu sama. Kan bisa juga kebiasaan membantah. Tapi jika ada orang mau membantah, kami maupun jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan demikian. Membantah kurang jelas sih kalau gue bilang kalimatnya. Membantah itu kok membantah apa? Membantah tradisi ini. Gitu. Kurang jelas kalau gue bilang sih. Tapi maksudnya segini panjang semuanya tidak dilakukan oleh jemaat kami. Nah itu. Enggak lah. Apakah secara sejarah mulai dari situ dia berubah nggak pakai itu segala macam? Kalau dulu pendeta saya ngomong gini, kalau namanya kerudung itu kan hanya tradisi dan budaya masyarakat pada saat itu yang berada di tempat yang panas. Ya aku dulu sempat mikir gitu. Enggak, nih pendeta saya ngomong gitu. Aku sempat dengar gitu kok, karena kan panas kan. Jadi kayak ini doang. Pernah dengar aku pendeta ngomong gitu. Orang Rusia juga ada yang pakai kerudung, dingin tempatnya nggak panas. Ya kan? Bukan masalah panas nggak panasnya sih. Panas kan nggak harus pakai kerudung, pakai payung nggak bisa. Tapi kalau di sini kan artinya kerudung itu adalah memang untuk, ya intinya sih sebenarnya kalau kita mau bawa ke Islam, rambut wanita adalah aurat sebenarnya. Mahkota kan istilahnya kan. Orang Yahudi sendiri pun itu pakaian yang benar-benar menurut mereka syar'i malah lebih ekstrim daripada orang Islam. Perempuan-perempuan Yahudi itu mereka juga menutupi seluruh tubuhnya, bahkan yang kelihatan cuma matanya doang. Ada yang begitu. Yahudi ortodok. Yang kayak ortodok. Yang Muslim yang segini. Iya. Sama kok, sama persis. Iya. Kalau di Islam kan ada tambahan nikob, sudah pakai hijab, ada tambahan nikob. Nikobnya di dalam Islam buat perempuan Muslim tuh nggak wajib, boleh pakai, boleh enggak. Tapi ada Yahudi yang wajib pakai begitu, full semua ketutup, yang kelihatan cuma matanya doang. Ada kalau mau lihat di Google banyak. Dan aku jujur salut sih tiap kali lihat cewek yang begini dong tuh, wah keren gitu kan. Kalau di Islam kita meyakininya bahwa setiap bagian tubuh wanita itu adalah aurat, kecuali wajah dan tangan. Gitu. Kaki aja aurat. Makanya kalau perempuan Muslim, telapak nggak boleh ini. Nggak boleh, jadi harus pakai kaos kaki. Oh ya, jadi kalau perempuan yang Muslimah yang syar'i, dia selain pakai hijab, kaos kaki dipakai juga. Sering lihat sih. Yang kelihatan cuma wajah dan tangan. Wajah nanti mereka ada tambahan yang pakai nikob, ada yang nggak pakai nikob. Nikobnya sih nggak wajib.
Ya aku pas lagi naik motor aku liatin cewek-cewek pakai hijab, aku kayak inget ayat ini tuh kayak itu sebenarnya kita sendiri udah ngomong jelas. Betul. Kalah ninja. Ya kan? Iya. Ya, ini Yahudi ya? Yahudi, Burka. Sius. Namanya burka. Iya. Iya. Lebih parah kan malah daripada muslimah. Itu mukanya sama sekali nggak ada. Nggak kelihatan mukanya. Ya kelihatan cuma matanya doang. Matanya gini. Matanya juga nggak ada. Iya, bener. Kalau kita mau melihat nih tradisi apa semacam kayak syariat Yahudi sama Islam, itu banyak kesamaannya. Banyak kesamaannya. Mereka kalau kebaktian juga nggak boleh campur laki perempuan. Kita Islam juga begitu. Kristen gimana? Campur. Pakai baju nanti ada pakai rok mini juga nggak apa-apa ya. Dulu saya kalau di gereja kadang begini lihat. Godaan. Terus serang aja ya. Iya kan? Ya, wajar. Tapi kalau di Yahudi sama di Islam banyak samanya. Cara berpakaian, makanannya, dietnya. Mereka bilang makanan kosher, kita sebut makanan halal. Mereka nggak makan babi, kita juga nggak makan babi. Mereka sunat, kita juga sunat. Mereka baptis, kita juga baptis. Kita baptis loh. Syahadat. Loh nggak tahu kan? Baptis syahadat. Ade juga baptis. Baptis. Pernah mandi besar? Oh iya itu. Nah itu baptis. Oh iya iya. iya. Di Yahudi baptis itu mandi untuk menyucikan diri. Kita caranya dengan mandi, mereka dengan menyeburkan diri ke kolam. Ya di Arab Saudi mungkin air kan susah ya. Kalau di Palestina banyak air mereka gampang bikin kolam. Di Arab Saudi kan susah bikin kolam, air susah. Jadi diganti dengan mandi. Yang penting seluruh tubuh kena air. Gitu. Orang Yahudi akikah nggak? Tahu akikah? Akikah yang potong rambut. Bukan. Akikoh. Mengorbankan Kambing. hewan ketika untuk apa? Untuk setelah lahir, orang tuanya membuat acara akikah buat bayinya. Laki-laki sepasang, perempuan satu. Orang Yahudi akikah nggak? Akikah. Yesus akikah nggak? Nih saya kasih lihat nih. Yesus juga akikah. Nih. Kan Yesus sunat nih, Lukas 2 ayat 21, Yesus kan disunat umur 8 hari. Ketika genap waktu pentahiran, ini nifas nih, Marianya nifas kan. Menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini akikah di Islam. Yesus akikah, Intan akikah enggak? Enggak. Enggak ada. Kenapa? Pengikut Paulus berarti. Gitu maksudnya. Baru tahu. Iya kan Aku akikah. aja baru tahu. Iya, yang soal hijab aku kayak ngerenung aja aku ya. Iya. Di Alkitab aja disuruh sebenarnya. Jadi sebenarnya wajib sampai sekarang. Itu tadi PB itu ya? Gini saya ngomong PB itu tadi. PB. PB itu. PB. Nih, saya berani bilang begini. Ajaran perjanjian lama sejalan dengan ajaran Yesus. Ajaran Paulus ini masih ada yang sejalan tapi dia membuat gagasan baru ya. Yang pertama adalah dosa waris. Ajarannya Paulus ini juga diikuti oleh gereja, tapi sama gereja dimodifikasi. Contoh yang kerudung. Kan Paulus sudah bilang bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu kan sudah membatalkan hukum Taurat. Kalau sudah membatalkan hukum Taurat, makanya Paulus bilang nggak perlu sunat. Bahkan kalau orang non-Yahudi sunat, matinya Yesus di atas kayu salib nggak ada gunanya. Itu ada di Galatia tuh. Tapi yang namanya hukum Taurat, berarti kan termasuk sunat, termasuk perpuluhan. Kan perpuluhan juga di hukum Taurat kan? Kenapa gereja mengikuti ajaran Paulus? Katanya hukum Taurat sudah dibatalkan, tapi kenapa masih narik perpuluhan? Berarti ajarannya Paulus kan juga diikuti oleh gereja, tapi juga dimodifikasi. Ajarannya Yesus dimodifikasi lagi sama Paulus. Sedangkan perjanjian lama sama Yesus, Yesus tidak memodifikasi perjanjian lama, tidak memodifikasi Taurat. Berarti Kristen ajarannya sudah dimodifikasi 2 kali tuh. Pertama dimodifikasi Paulus, kedua dimodifikasi gereja. Ya,
soal perempuan aku sempat sebenarnya di gereja sendiri agak perdebatan sih, kan aku Ya. dari kecil aku denger gitu kan, perempuan kan perjanjian lama, kenapa mesti diikutin? Kalau Yesus kan bilangnya seikhlasnya hati ya. Dulu saya pernah orang tua kan jual rumah tuh kok yang di Kemang, laku 3M. Terus waktu itu mama papa tuh lagi ikut gereja yang apa, aku lupa namanya apa. Yang kencang perpuluhannya. Dan mereka 300 juta, Bo. iya, dan dengan polosnya mami papiku mau ngasih 300 juta. Widih. Terus aku sebagai anak yang aku bilang, Mi jangan, aku bilang itu karena kan perempuan perjanjian lama, aku bilang kan Yesus bilang ngasih seikhlasnya hati. Tapi karena mereka lagi getol-getol di gereja itu, kasihlah itu gitu kan. Serius dikasih? Kasih Jo. Waduh. Aku sekarang ya ampun Tuhan gitu. Kalau aku cerita ke teman, kata teman, aduh 3 juta bisa beli Perpuluhan baju itu apa satu, tahu gak sih gitu. sebenarnya? Apa tahu gak? Per 10 dari yang apa pendapat Gini, kan bangsa Israel, korban lembu itu ya Pak. bangsa Israel ada berapa suku? 12 kan. Suku yang ketiga namanya suku Lewi. Keturunan suku Lewi ini yang menjadi imam-imam buat suku-suku yang lain gitu. Oh makanya disebutnya Imam Lewi. Ya, apa namanya? Suku-suku yang lain ini kan bercocok tanam, beternak, bahkan perang. Ini semua suku-suku yang lain. Suku Lewi enggak, dia enggak bercocok tanam, dia enggak beternak, dia enggak perang gitu. Dia cuma tugasnya apa? Ngurusin bait suci mereka. Nah, suku-suku yang lain ini yang memberikan persepuluhan kepada suku Lewi ini. Ayatnya Maliaki 3 ayat 10. Bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumahku dan ujilah akan aku gitu katanya. Maksudnya apa? Supaya orang Lewi juga bisa makan gitu loh. Oh yang ngomong itu si suku Lewinya? Enggak, yaitu aturan di dalam hukum Taurat. Oke. Tapi sebenarnya perpuluhan itu apa namanya? Sebenarnya diperuntukkan kepada siapa selain suku Lewi ini? Selain suku Lewi juga diperuntukkan kepada orang yang sedang bepergian, juga kepada orang-orang miskin. Nih perpuluhan, ya. Dan perpuluhan itu bentuknya apa? Itu adalah bentuknya 1/10 dari hasil yang didapat oleh suku-suku yang lain gitu. Kalau misalnya saya rumahnya, dan itu perpuluhan diserahkan ke bait suci loh ya. Karena kan bait suci itu diurus sama suku Lewi. Ketika ada orang rumahnya jauh dari bait suci, gimana caranya? Kalau saya mau perpuluhan 1 lembu misalnya, gimana caranya? Masa saya gotong-gotong gitu dari tempat yang jauh ke bait suci? Nggak perlu begitu. Yang mau diberikan sebagai perpuluhan ini boleh dijual dulu. Boleh dijual dulu di tempat dia berada. Dia pergi ke bait suci yang bawa duit, sampai di sini baru dia beliin barang yang sama dengan yang dia jual, baru diberikan perpuluhan. Syaratnya harus di bait suci. Oke. Sekarang bait sucinya mana? Udah nggak ada kan? Bait suci pertama udah dirobohkan sama Nebukadnezar. Bait suci kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus. Sekarang udah nggak ada bait suci. Dan perpuluhan itu harus dilakukan di tanah Israel, tanah Palestina. Orang Yahudi sendiri sampai sekarang sudah nggak melakukan perpuluhan. Karena bait sucinya udah hancur, ya, dan mereka juga tinggal di luar Palestina, ya bagaimana mau perpuluhan gitu. Jadi orang Yahudi yang punya kitab itu aja udah nggak melakukan perpuluhan. Tapi kenapa Kristennya melakukan perpuluhan? Dasarnya dari mana? Iya, aku sempat mikir sih. Pendetanya Karena bilang. ada di bait suci itu. Ya, pendetanya bilang, karena kami suku keturunan Lewi. Turunan Lewi dari Hong Kong. Keturunan Lewi rohani, kata pendeta gitu. Rohani, cuman dasarnya karena rohani. Nah kira-kira gimana kalau mau pintan begitu? Ya aku sempat mikir terus iya di zaman itu doang sebenarnya karena Saya dulu rajin berpuluhan Tan. Mama saya masuk rumah sakit, saya kan urus-urus ya mama saya. Ketika saya telat berpuluhan, besoknya telepon Bapak Pendeta, halo Pak Doni sehat? Gitu. Gitu. Itu waktu di GBI kok. GBB Tani gua, lama. Di tani mana kok? Yang di Hotel Horizon, Metropolitan Mall Bekasi. Cukup lama dulu di situ. GBI tani memang agak ya itu. Terus pernah juga GBI yang di komplek layanan ya. GBI kan memang Emang oriented banget iya, dengan perpuluhan. kemakmuran itu.
Kenceng Pak ya, Eko ya. Harusnya. Kenceng. Harus kenceng. Makanya telah sehari saya ditelepon, "Tapi kok Doni sehat?" gitu. Biling ya. Dan di GBI itu, ya di gereja GBI yang tapi bukan yang di Horizon, yang di tempat lain ya. Ketika perpuluhan minggu ini, minggu depannya di gereja ada papan pengumuman. Si A berapa, si B berapa, si C berapa gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa nomor 1, kadang-kadang bisa nomor 5, kadang-kadang bisa nomor 10 Iya, gitu. Tujuannya untuk apa? Nggak tahu, ya untuk Ngadu melaporkan. gengsi? Atau gimana? Mungkin mau dianggap amanah mungkin. Mungkin ya. Kan kita nggak boleh suzon ya. Oh. Harus husnuzon gitu. Mungkin mau dianggap amanah, jadi siapapun yang memberi perpuluhan ditulis namanya, jumlahnya ditulis juga. Kemarin ada anak muda ke sini datang. Kenapa mau masuk Islam? Saya merasa gimana ya, perpuluhan kok dipajang-pajang gitu namanya. Ngomongnya begitu. Maksudnya ria berarti. Ya bisa ria, bisa juga amanah gitu. Kan amanah juga bisa kan? Iya. Mungkin biar clear gitu. Iya, Kalau biar udah clear. pasang kayak gitu biar Transparansi gitu kan. saya mau 1 M mah biar nama saya gitu kan bisa juga. Saya pernah diundang dikasih solusi, ya Bang Dery. Dery punya teman orang Kristen, punya usaha besar, tiap bulan kasih perpuluhan besar. Ketika omsetnya turun, ditelepon sama gereja, "Pak, gimana usahanya? Lagi turun ya?" gitu. Karena perpuluhannya turun. Jadi motifnya apa kalau udah begitu? Iya, itu motifnya apa? Nah, jadi bisa dikatakan Kristen itu ya ngambil yang menguntungkan, menolak yang nggak menguntungkan. Nggak perlu sunat, boleh makan babi, Yang enak-enak. ya kan? Perpuluhan jalan terus gitu. Jadi kalau gitu jadi Perpuluhan ya. Udah jarang deh. Ya kali aja. di Kristen ada nggak perpuluhan? Di Islam ada nggak perpuluhan? Gerejanya apa? Yang Pernah ke gereja? 2,5 itu kan. Nah, namanya zakat. Zakat. Tapi zakat pun itu ada syaratnya, hanya bagi yang mampu. Yang nggak mampu ya nggak harus bayar zakat. Dan perpuluhan itu dibayar tiap bulan atau tiap tahun? Tiap Kalau di bulan. perjanjian lama. Perjanjian lama Nggak tahu aku. kan tiap tahun. Oh, tiap tahun. Gereja tiap bulan. Iya, pernah dengar kok Berarti tiap kayak tahun. Islam ya kok ya? Minggu pertama dibacain Maliaki 3 ayat 10. Pasti kalau di GBI itu. Iya. Diingetin ya kok? Hah? Diingetin. Diingetin dong, gentle reminder dong. Sama ada hak apa? Sulung, persembahan sulung juga Buah ada. sulung, lain lagi. Iya, itu lebih berat lagi. Wih berat 100% ya gue ya? Kalau buah sulung, contoh begini. Adi orang baru lulus sekolah, Terus sekolah, kerja. belum kerja nih. Iya. Begitu kerja, dapat gaji pertama, 100% gereja. Nah, saya tahu dari karyawan saya kemarin. Nah, nanti kan kerja lagi. Gaji kedua, nggak kasih 100% tapi 10%-nya aja. Saya mikir, Itu buah sulung. nah terus kamu bayar kos gimana? Ya modal 2 bulan, harus Iya, modal. Ya nanti ngebon dulu gitu. Ngebon dulu. Gimana? Ya gitu. 100%. Lu makannya gimana? Oh, dong kita kasih makan. Makanya pakai nasi, pakai piring. Ya iya pak. Iya iya kok maksud. 100%. Iya. Kan enggak kita Tapi pada, kalau buah sulung nggak wajib sih, cuman sangat dihimbau. Gitu. Cuma enggak yang kita taat pada mungkin ayatnya kayak Buah sulung ada, tapi di perjanjian lama. Tapi Yahudi tetap mengikuti. Yang buah sulung saya kayaknya enggak, Udah enggak juga. kayaknya juga enggak. Kan udah terpencar-pencar. Baik sucinya udah hancur gitu. Bait sucinya juga nggak ada. Kalau Tapi kita di Kristen diikutin diikutin, dijalankan. karena Tapi sebagian, sorry. nggak semua. Nggak semua gereja menarik buah sulung dan perpuluhan. Iya enggak Ketika ada gereja baru tumbuh baru nongol, gereja ini nggak menarik perpuluhan, bikin konten di YouTube, nggak perlu perpuluhan, gereja yang biasa naik perpuluhan protes. Yang ini ditekan habis, tenggelam lagi gitu. kayak JPCC juga nggak narik kolektor tuh. Kolektor juga nggak. apa J apa? J. JPCC yang Yang apa itu? yang pendetanya? Pastor Jose. Nggak narik kolektor, nggak narik perpuluhan. Terima donasi aja. Dia cuma nyediain kayak kotak-kotak, dia bilang kalau Kotak yang mau amal gitu. aja. Iya, Tapi kolektor kayaknya berarti. aku mikir kayak dia doang tuh pokoknya nggak narik kolektor. Maksudnya so nggak far narik ya. Maksudnya nggak narik kolektornya pakai kantong. Nggak pakai kantong. Ada gereja yang udah nggak pakai kantong, tapi pakai mesin EDC. QR. Colok, tin, colok. Serius kok ya? Ada di gereja GGA namanya. Gereja Generasi Apostolik. Udah canggih. Pernah dengar? Itu Pastor Indri namanya. Indri Gautama. Oh ya, iya, aku cuma Bu Indri.
Saya dulu pernah jadi jemaatnya. Pakai edisi di sebenarnya. Jangan sedih. Oh sama itu kan kalau di Betan itu di Barcode. Barcode QR. Kan mengikuti perkembangan zaman. Iya, Pakai iya, QRIS pun bisa. Loh, ya itu kayak gitu kita nggak salahin. Itu kan cuma caranya doang. Beda cara. Cuma caranya doang. Boleh transfer, boleh QRIS, boleh pakai mesin edisi. Kalau yang pakai kantong itu cara lama itu katanya. Orang bawa cash gitu. Sekarang kan zamannya cashless. Kalau boleh itu sih kok minta nomornya si Christine. Si Christine, boleh? Kok minta izin si Boleh. Langsung aja kok kalau ada waktu. Iya boleh. kan belum tentu aku ke Jakarta lagi. Sampai kapan di sini? 18 besok. Kira-kira Atau kita ngobrol aja ya di sini ya. Ngobrol aja di handphone ya. video call. Nanti mau janjian boleh nggak apa-apa. Aku aja udah tidur. Besok malam kita kok. Nggak apa-apa saya gangguin. Harus mau digangguin kalau dia mah. Harus siap. Harus siap Si digangguin. Kristen itu yang pendeta ya gue ya? GBI. GBI. Aduh calling. Ringing. Ya belum nyambung loh. Ringing. Kalau dengar ceritanya dia masuk Islam, merinding loh. Nah itu udah aku cuma Orang Kristen bisa ngomong hayakallah. Apa? Hayakallah. Artinya apa? Hayakum. Semoga Allah melanggengkan kamu lah gitulah kira-kira. Orang Kristen nggak pernah denger bisa ngomong begitu. Tadi angkat ya. Tidur nggak itu? Gak apa-apa kok di-share. Gak apa-apa di-share. Apa? Udah Nggak masalah apa-apa. kan? Saya tanggung jawab lah. Saya tanggung jawab. Ya, Dia juga nggak berani marah. Oh, Bukan saya nggak tahu adab, tapi saya tahu dia lah. Lagi pula kan ini tujuannya kan untuk ditanyain masalah bahasa roh. Saya juga bingung Mas Haro gimana sih. Ya itu sih kalau saya bilang sih inovasi lah. Itu hanya sih? pemikiran Aku lihat di YouTube itu kayak Iya, itu hanya hasil dari pemikiran kelompok tertentu. Itu lihat dari sekian banyak denominasi itu kan nggak semuanya bahasa roh juga. mana Itu yang itu. Dari sekian banyak denominasi Kristen, kan nggak semuanya pakai bahasa roh. Ya kan? Yang bahasa roh kan paling karismatik. ya makanya aku mikir agama yang kujalani itu benar-benar bukan agama kayak sesuatu yang terjadi gitu aja sih kayak Enggak, this is the itu- real gitu kan aku mikir. Enggak, itu enggak semuanya yang bahasa roh kan paling cuman sebagian kecil dari kalangan karismatik aja. Katolik mana ada bahasa roh? Ada nggak? Iya nggak ada. Sama-sama Protestan deh. Ya, GKI ada nggak bahasa roh? GKI? Nggak ada. sebenarnya bahasa roh juga agak perdebatan juga sih. Memang. Ya itu kayak inovasi kalau saya bilang. dari atas dari Inovasi dari sekelompok sekarang Kristen tertentu. dari terpecah-pecah itu. Malah kalau temanku yang orang GBI dia malah mempertanyakan lu bisa bahasa roh nggak, kalau istilahnya kalau nggak bisa bahasa roh Dianggapnya nggak dikaruniai kan, iya, nggak dapat lu bukan, karunia lah. enggak. Saya tanya beberapa mualaf yang datang sini, kalau bilang GBI, gua tanya, lu dulu belajarnya dari mana bahasa roh? Enggak belajar ya, cuma ikut-ikutan aja. Mereka bilang bisa. Ya cuman ngomong yang udah template gitu lah. Sandal lawas. Kalau nggak sih raba, udah gitu doang. Apalagi coba. Makanya tadi saya tanya, sudah pernah ketemu belum ada orang yang bisa ngerti apa yang diomongin? Kalau yang diomongin berulang-ulang, apa maknanya? Makanya saya bilang itu inovasi dari sekelompok Kristen tertentu. Jadi nggak semua Kristen gue. Enggak, dan sangat sedikit yang pakai bahasa roh, ya cuman karismatik aja. Berarti Kristen ini karismatik. Iya, yang pakai bahasa roh ini yang Kristen aliran-aliran karismatik. GBI kan karismatik. Oh GBI itu karismatik kategori. Coba sama-sama Protestan. GKI ada nggak bahasa roh? Nggak ada. AKBP ada nggak?
Nggak ada juga. Katolik apalagi, Ortodok ada nggak? Apalagi. Karismatik. Membuat sesuatu yang beda gitu. Sesuatu yang bisa membuat emosi seseorang naik turun sampai orang merinding dan segala macam. Itu ya hanya cara-cara yang dibuat manusia. Saya kan juga dulu lama di KPI, gimana sih? Tapi Nanya Kristen sama aja nanya saya. Gitu juga. Saya dulu coba, teman saya nggak bisa. Karena emosi saya mungkin nggak seperti wanita-wanita gitu yang mudah dipermainkan oleh pembawa acara gitu loh. Kan nyanyi dulu kalau GBI kan. Nyanyi, nanti nyanyi seneng, tepuk tangan, tiba-tiba nyanyi sedih, nangis-nangis. Kayak gitu kan. Nanti kalau udah nangis-nangis baru suruh bahasa roh. Nah orang lagi nangis suruh bahasa roh ya pasti keluar lah. Gitu kan. Itu modus sebenarnya. Itu temanku yang bisnis itu juga dia sempat doain aku kan, abis dia ngobrol aku, terus dia bilang aku disuruh doain kamu dan begitu, terus dia sempat bahasa roh dan aku kayak, wah bentar nih kayaknya ini gitu kan. Tapi di satu sisi dalam hal berbisnis tuh dia ada satu kekurangan kok, maksudnya, ya kan dia bilang aku sama Adi, misalnya lu jangan banyak ngajarin deh, lu aja sama Adi masih banyak salah, masih banyak dosa. Sedangkan dia sendiri, aku mikir, lu bahasa roh tapi kok lu dalam bisnis aja lu masih ada istilah kata cheating lah gitu. Jadi aku mikir ini dari dua belah pihak tuh nggak ada yang bisa dijadikan role model gitu. Tetap basically manusia ya, tetap ada dosanya gitu. Jadi gitu ya kok, maksudnya Nah itu, jadi tetap ada celahnya gitu. Bener, jadi gitu maksud kan. saya kalau bener itu Roh Kudus itu adalah Tuhan, kalau orang sampai kepenuhan Roh Kudus, apa mungkin dia bohongin orang lain? Gitu. Dalam Islam juga begitu. Kita diperintahkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini ke dukun, percaya dukun, berarti kan dia nggak sedang berserah diri kepada penciptanya, berserah dirinya kepada dukun. Itu juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Syirik. Musyrik ya. Musyrik orangnya, syirik perbuatannya. Aku mikir dia bahasa roh tapi kok masih bisa bohongin gue gitu ya. Meskipun bohong tuh dosa kecil, tapi kan kayak nggak kudus dong lo gitu kan. Ya sudah. Kalau hal-hal seperti itu atau pengalaman pribadi itu sangat-sangat subjektif, nggak bisa dijadikan standar kebenaran. Tapi kalau kita mau mencari kebenaran dalam sebuah agama, yang pertama diuji adalah kitabnya. Kitabnya mengajarkan apa? Sekarang apa yang dilakukan sama penganutnya, gitu aja. Nah kalau tidak sesuai dengan kitabnya lah, ini gimana? Sedangkan kita orang Islam bisa dikatakan malah kita yang mengikuti apa yang dilakukan Yesus di dalam Bible. Yang laki-laki sunat Jim? Sunat nggak? Oh belum. Ada belum itu? Yesus sunat loh Jim. Di Bible Yesus sunat loh. Kita Muslim puasa, Yesus puasa. Kita sholatnya sujud, Yesus sujud. Kita nggak makan babi, Yesus nggak makan babi. Diceritakan Yesus jenazah dikafani, kita orang Islam jenazah dikafani. Yesus akikah, kita akikah. Yesus dibaptis, kita baptis. Kristen, baptisnya Kristen sama baptisnya Yahudi maknanya aja beda. Maknanya beda. Kalau Kristen kan baptis pernyataan iman, ya kan? Manusia lama ditenggelamkan, yang keluar manusia baru. Beda kalau Yahudi baptisnya sama dengan Islam, penyucian diri. Mandi junub, nah itu itulah. Habis hubungan suami istri itu baptis, penyucian diri. Kita namanya mandi besar atau mandi junub. Perempuan habis datang bulan mandi junub gitu. Itu sama dengan baptisnya Yahudi. Kita nggak makan babi, Yesus nggak makan babi. Karena Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat. Jadi yang melakukan apa yang dilakukan Yesus atau istilahnya sunnah Yesus di dalam Bible malah orang Islam. Yang Kristen lakukan ajaran gereja yang memodifikasi ajaran Paulus. Kenapa bisa sekarang seperti ada jadi agama yang terbesar di dunia gitu lah. Ya karena satu, Kristen pada waktu itu yang digandeng oleh Kekaisaran Romawi, ya Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Setelah itu disebarkan dari Romawi kan. Disebarkan lagi dengan kolonialisme. Ya sudah gitu. Jadi banyak negara yang akhirnya menjadi agama Kristen karena akibat kolonialisme. Gitu.
Itu aku lagi searching yang si Cesare Borgia itu Cesare tuh. Borgia. Malam-malamnya gue searching itu kan karena mau debat sama temanku. Pas aku buka historinya, aku yang waduh ini sih bener-bener history tuh berbicara. Anak haram daripada Pop Alexander ke-7 apa ke-6 gitu saya lupa. Nah, dan ternyata kalau aku baca si ayahnya ini, si Popnya ini kenapa menjadikan si Cesare model lukisan itu karena pada zaman itu tuh lagi masa-masa yang orang dipaksa jadi Kristen ya kok ya. Dan orang-orang tuh kayak dia bilang udah jenuh dengan model-model Yesus sebagai kaum Semit. Jadi si Pop ini nyuruh si siapa sih yang ngelukis itu, tolong deh lu ganti image Yesus yang Semit itu jadi Yesus Eropa. Dan ini lu ambil aja muka anak gue gitu. Gue kayak pas baca, oh my god, this is really happen gitu. Maksudnya nyambung gitu loh kok. Bukannya sekedar sepenggal kisah yang nggak pasti bener, nyambung. Yang kata Adi kan ada zaman itu ya, yang zaman orang dipersekusi. Inkuisisi. Tapi sama perang salib beda ya kok ya? Beda. Perang salib dari abad ke-10 atau 11 ya, sampai abad 13. Inkuisisi kan abad berapa? Iya, dan tuh bahkan si pelukisnya tuh bukan si Leonardo da Vinci sih, tapi ternyata Leonardo da Vinci tuh di zaman itu, dan dia juga dekat sama keluarga si Borgia itu. Dan dia sempat ngelukis Da Vinci yang apa sih? Yang dibeli sama pangeran Arab tuh. Apa? Dia ngelukis Yesus yang megang globe itu. Terkenal banget kan itu. Salman Duli tuh apa tuh? Itu dibeli sama Prince Arab yang baru itu. Itu ternyata ada yang bilang tuh modelnya si Cesare juga sebenarnya. Dan jadi, Cesare itu seorang LGBT loh. Iya, seorang gay ya. Loh. Seorang gay. Ya, jadi dia bilang ada juga yang bilang tuh modelnya ada, jadi sebelum dijadiin baju zaman Yesus itu ada versi yang pakai baju zaman Romawi. Wah, ini bener-bener histori tuh nyambung gitu. Terus ada juga aku pas lagi baca itu Yesus dengan sosok berambut panjang itu tuh ternyata diadaptasi dari Dewa Matahari. Rambut panjang? Ada. Dan aku lihat fotonya, sempet kan dia kayak bikin dari batu-batu tuh zaman dulu. Pas aku lihat, iya mirip. Terus ada namanya apa gitu. Kalau yang diadopsi dari Dewa Matahari tuh ketika ada lukisan Yesus di belakangnya ada bundaran begini. Lingkaran. Iya, aku pernah dengar. Lingkaran itu namanya halo. Diambil dari tradisinya Romawi ketika menyembah Dewa Matahari. Iya, aku dengar sih. Cuma pas aku baca itu, aku lihat tuh yang ukirannya itu dan mukanya mirip Yesus gitu. Ada sebutan apa gitu, rambutnya keriting agak panjang gitu kayak. Nah kalau di Cina Yesusnya gimana? Nggak tahu. Sipit. Di Ethiopia gimana? Kulit hitam. Iya, aku pas baca Dewa Matahari gitu kan. Masih nyambung sama si Romawinya itu gitu. Ya begitulah. Nah yang Intan bilang pengalaman pribadi ngelihat Yesus. Aku nggak ngeliat sih, merasakan. Oh, cuma merasakan. Dan sejak saat itu aku berasa itulah kalau lagi doa tuh anget gitu di sini gitu kan. Aku sempat mikir ya kalau memang Islam yang benar. Temanku juga bilang mungkin tuh pengalaman lu di sekarang gini, saya pengen ngajak Intan diskusi gini. Yesus kan juga bilang, satu, hati-hati terhadap yang namanya nabi-nabi palsu, ya kan? Orang Kristen bilang Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu, ya kan? Kan kita harus menguji nih, yang namanya nabi palsu itu yang seperti apa? Berarti nabi palsu itu kan dia ajarannya beda sama ajaran Yesus. Iya, bertentangan. Yang namanya nabi palsu. Kalau nabi benar berarti ajarannya harus sama dengan Yesus dong. Sekarang Nabi Muhammad SAW ada nggak yang ajarannya beda dengan ajaran Nabi Yesus? Ya beda banget sih kok. Bedanya apa? Beda gimana? Kan banyak ajaran muslim yang beda. Dalam hal akidah ya. Dalam hal akidah loh. Kalau Yesus kan boleh dikatakan mengikuti syariatnya Taurat. Oh iya sih. Ya kan? Kalau di Islam, Nabi Muhammad SAW ini kan penyempurna hukum Taurat dan Injilnya yang udah diberikan pada bangsa Israel. Ada mirip-miripnya. Ada wudunya, ada sholatnya, ada puasanya, ada kerudungnya, ya kan? Ada akikahnya. Kan ada semua nih yang di Taurat sama di Islam nih.
Tapi akidahnya, ajarannya Nabi Muhammad sama ajaran Nabi Yesus ada yang beda nggak? Akidah itu teologi maksudnya. Coba kira-kira apa? Atau konsep keselamatannya gitu. Konsep keselamatan malah sama. Sama, konsep keselamatan sama. Bertobat, berbuat amal soleh, masuk surga. Konsep ketuhanannya sama atau beda? Sama sih. Ya udah. Yesus bilangnya apa nih? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. dan Yesus Kristus yang Kau utus. Tolong terjemahin bahasa Arab di. Satu Allah ilaha illallah. Hah? Apa? La ilaha illallah Muhammad. Isa Rasulullah. Oh iya, Isa Rasulullah. Ya kan? Iya. Atau Yesus Rasulullah gitu. Benar nggak? Tiada Tuhan. Muhammad, Nabi Muhammad SAW gimana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bedanya apa? Cuman beda nabinya aja gitu. Utusannya yang beda. Ya. Putusannya yang beda. Sunatnya sama, sujudnya sama, nggak makan babinya sama, wudhunya sama. Ada wudhu juga kok Ada dong, di Alkitab. banyak. Oh. Musa, Belum dibahas kayaknya. udah pernah dibahas ya waktu itu ya? Belum. Wudu. Wudhu Udah belum? belum pernah dengar. Nah, ini kalau di sini kan nyari gampang, di sini nyari susah. Cuman kalau di sini di Islam sebutnya wudhu, di sini membasuh. Nah, tuh ini aja gampang nih. Misalnya, nih apa? Basuhlah. Ya nggak? Iya. Membasuh apa? Bacanya gimana? Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Ini apa nih? Sebelum masuk kemah perjanjian, membasuh kaki dan tangan. Apa namanya kalau bukan wudhu? Ini syariat pada zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, wudhunya tetap cuman syariatnya aja Kemah pertemuan disempurnain. itu kayak mau sholat gitu ya? Hah? Kemah pertemuan kan? Iya, yaitu bait suci, yaitu Bait suci. adalah rumah Tuhan. Oh. Yang berisi apa? Berisi tabut perjanjian. Jadi mereka bentuknya dulu tuh bikin kemah, di dalamnya ada apa namanya? Tabut perjanjian. Terus di sekeliling kemah itu ada semacam kayak pagar gitu. Wudhu sama, baptis sama, babi haram sama. Gitu. Bedanya dengan Yesus apa Nabi Muhammad SAW ajaran? Oh iya kok. Yang sebelum Yesus diangkat kan Yesus pernah bernubuat yang saya dengar ya. Bernubuat jangan percaya orang yang selalu bernubuat tentang aku. Oh, Matius 7, 21 sampai 23. Itu juga perikopnya sebenarnya untuk nabi palsu. Nabi palsu kan. Jadi bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan. Ya, masuk kerajaan surga. Tapi apa? Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Kalau kehendak Bapa itu apa sih? Kan ada ayatnya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu gitu kan. Kehendak Bapa kan itu. Terus yang Yesus lakukan juga kehendak Bapa bukan? Kehendak Bapa juga. Ya yang Yesus lakukan dilakukan nggak sama Kristen? Yang melakukan kan malah kita. Berarti bisa dikatakan kita yang melakukan kehendak Bapa. Kalau istilahnya Bible ya, istilahnya. Ya itu tadi apa? Sholat, sujud, puasa, sunat. Itu kehendak Bapa bukan? Itu perintah Bapa yang diturunkan kepada Musa kan? Untuk bangsa Israel diteruskan oleh Yesus. Dan itu kok aku kan pernah lihat debat tuh yang di online. Istilahnya kalau saat Yesus turun, nah tuh pergi nyalah engkau itu. Itu Matius 7, 21 sampai 23. Itu yang bernubuat tentang awas ada rasul palsu. Iya. Itu juga. Ini Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7. Nih. Mau baca nih. Kalau di situ sih
perikopnya itu untuk nabi-nabi palsu. Tapi sekarang kenyataannya kan begini. Yang menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan siapa? Menyebut Yesus? Kristen. Ya, Kristen. Nah. Yang bernubuat dalam nama Yesus siapa? Ya, Kristen. Ya Kristen juga. Yang mengusir setan dalam nama Yesus siapa? Kan Kristen juga. Islam kan nggak pernah pakai dalam nama Yesus atau menyebut Yesus Tuhan. Ya kan? Kata Yesus apa? Enyahlah daripadaku, hai kamu semua pembuat kejahatan. Nah gimana? Cuma sama Elimiron kan, ya Elimiron sama kita, sama ini kan dikotbahinnya karena bisa kata nih yang kayak pendeta-pendeta atau siapa yang nggak menyebut nama Tuhan tapi tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak, Terus? tapi juga aku mikir sih yang menurut perspektif Kodoni sama orang Muslim, iya aku sangat aku bilang ke temanku yang Muslim kan, aku bilang temanku yang Muslim juga tahu tuh yang hari akhir yang Yesus bilang aku tidak mengenal engkau gitu kan. Ya, aku bilang ke dia, gue jujur gue kepikiran takutnya bener. Takutnya bener. Jadi ini ada satu persamaan sih, ini kan sama-sama akhir zaman ya kejadiannya. Sekarang gini nih, jadi ya. Saya punya satu point of view nih, POV nih. Ya, saya cuma pengen ngajak mikir doang nih. Saya sebagai orang Islam melakukan apa yang Yesus lakukan dalam Bible, ya. Tapi saya tidak nyembah Yesus sebagai Tuhannya. Saya menyembah Tuhannya Yesus nih. Tuhan yang Yesus sembah di Bible nih. Ketika saya mati, ternyata Yesus tuh benar-benar Tuhan. Oh ya, aku pernah dengar. Saya rugi nggak? Enggak. Tapi Intan sebagai orang Kristen misalnya, sepanjang hidupnya menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Ketika Intan mati, ternyata Yesus bukan Tuhan. Rugi nggak? Rugi. Kalaupun saya mau dianggap rugi, lebih jauh mana ruginya Intan sama saya? Jadi kan saya resikonya jauh lebih kecil daripada orang Kristen. Gitu loh maksud saya. Saya nggak nyembah Yesus nih. Saya nyembahnya Tuhannya Yesus nih yang disebut Bapa itu tuh. Masih ada benernya. Masih ada benernya. Kalaupun Yesus marah, kenapa lu selama ini nggak nyembah gua gitu. Bapak bilang tenang, dia udah nyembah gua gitu. Iya kan? Kalaupun rugi, saya ruginya apa? Rugi paling hanya rugi waktu, melakukan ibadah, sholat, puasa dan segala macam lah. Capek-capeknya doang. Tapi secara keselamatan kan saya nggak rugi. Karena saya sudah menyembah Tuhan yang disembah sama Yesus gitu. Walaupun Yesus ternyata juga Tuhan, saya tetap nggak rugi karena saya sudah menyembah Tuhan yang disembah Yesus. Tapi Intan yang selama hidupnya menyembah Yesus, tapi nggak melakukan apa yang dilakukan Yesus, setelah mati ternyata Yesus itu bukan Tuhan loh. Bakal nangis bombay nggak? Gitu aja. Ya. Mau dengan pengalaman pribadi apapun, tapi kalau menyembah sesuatu yang nggak pernah disebutkan dalam kitab sucinya sendiri, disembah-sembah ternyata bukan Tuhan. Ketika terlambat, Intan cuma bisa minta dikembalikan lagi jadi manusia. Supaya bisa ngulang gitu. Tapi udah nggak bisa, udah nggak ada kesempatan. Kalau udah begitu. Iya, sama. Oh. Itu orang Kristen baca Quran begitu tuh. Saya memang tahu. Nah iya, nah sekarang maksud saya gini. Saya mau nanya satu. Jadi saya pernah nonton juga YouTube nih. Artinya memang sebenarnya di Bible itu dipalsukan betul. Tapi di sana ada nubuat yang menyatakan bahwa sebenarnya di Bible itu menyatakan bahwa nubuat nabi terakhir itu kan Nabi Muhammad ya, dan itu dihapus. Itu betul tidak itu kira-kira? Ya gini, kalau namanya saya kembali dulu ke Quran ya. Di Quran ada ayat, Quran surat Al-A'raf ayat 157. Dikatakan bahwa mereka beriman kepada nabi yang ummi. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, kalau yang kitabnya orang Yahudi ini disebut Taurat, kitabnya orang Kristen ini disebut Injil, di dalam sini ada nggak nama Nabi Muhammad SAW? Secara literal, Muhammad gitu. Ada nggak? Menurut saya yang itu ada sih, yang Yahudi ya. Ada. Yang mana? Muhammadim. Kidung Agung 516.
Atau mana? Saya lupa persis. Oke, di teman-teman Islam sendiri ada yang klaim, bahkan Dr. Zakir Naik, almarhum Syekh Ahmad Didat klaim bahwa ada nama Nabi Muhammad di situ. Karena di Kidung Agung 516 tertulis Muhammadim. Ya, Muhammadim diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris the lovely ya, yang terpuji lah gitu. Tapi saya bukan mau membabi buta. Kata Muhammadim itu kalau diterjemahkan menjadi Muhammad, arti satu kalimat itu kan jadi nggak nyambung, ya kan? Ini lagi ngomongin apa, atau ada kata Muhammad itu kan nggak nyambung, ya kan? Lagi pula kata Muhammadim itu di seluruh perjanjian lama dipakai dalam 12 ayat, termasuk ayat itu. Dalam 12 ayat itu semua pakai Muhammadim. Kalau semua kata di dalam 12 ayat itu diganti jadi Muhammad, terjemahannya kan juga jadi ngaco, nggak nyambung gitu. Ya, jadi saya beranggapan itu bukan nama Nabi Muhammad SAW. Masalah sudah dihilangkan, disamarkan, disembunyikan, itu urusan orang-orang zaman dulu lah. Karena di kitabnya Yahudi dan kitabnya orang Kristen tidak ada jelas-jelas nama Muhammad, berarti buat saya ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157 itu. Itu pandangan saya. Apakah kalau di sini dan di sini tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, apakah Quran jadi salah? Tidak. Enggak. Nah, Karena kita nggak tahu bentuk asli dari kitab yang. nah makanya tadi saya juga kan bilang di awal, ini bukan Taurat yang dimaksud Quran. Ini bukan Injil yang dimaksud Quran. Taurat dan Injil itu apa? Wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Dan ini sudah terbukti, bukan ditulis Nabi Musa, bukan ditulis Nabi Daud, yang itu bukan ditulis oleh Nabi Yesus. Berarti ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran. Nah terus mana ayat kitab aslinya? Kan itu pertanyaannya. Kan tadi saya bilang wahyu. Wahyu apa? Pesan atau pengetahuan yang diterima oleh Nabi dan Rasul yang langsung masuk dalam kolbu, yang sudah disampaikan pada umatnya. Itulah wahyu yang berisi tentang apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada suatu kaum tertentu. Kata kitab sendiri dalam bahasa Arab itu artinya tidak harus berbentuk buku begini. Ya, yang tadi saya cerita, Quran surat Maryam ayat 30, Nabi Isa alaihissalam masih dalam bayi, masih di pangkuan ibunya berkata, aku ini adalah hamba Allah dan aku diberikan kitab Injil. Apakah ini maksud kitab Injil itu buku yang jatuh dari langit diberikan kepada seorang bayi? Bukan begitu maksudnya. Itu adalah wahyu yang diberikan untuk Bani Israel berupa hukum, ketetapan, perintah, aturan. Kalau nggak salah ada juga yang bilang gini di Al-Quran. Nggak tahu ini ayat Al-Quran apa bukan. Apa? Sesungguhnya mereka mengenal Muhammad sama seperti anak mereka. Itu ayat di Quran. Di Quran. Ayat Ya, Quran. benar, ya. Nah itu maksudnya apa? Buat ngerti loh. Ini Kristen yang Muslim ini kayaknya. Iya. Berarti ini Krislam berarti ya? Islam. Itu maksudnya gini, orang Yahudi itu tahu persis ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu ciri-cirinya gimana. Orang Yahudi tahu di kitab-kitab mereka ada terbukti dengan indikasinya apa? Ketika paman Nabi membawa Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil mau dibawa ke negeri Syam untuk berdagang. Di tengah perjalanan beristirahat mampir di sebuah biara, ketemu dengan pendeta namanya pendeta Bukhaira. Pernah dengar? Pendeta Bukhaira pernah dengar? Pendeta Bukhaira ini manggil pamannya Nabi, namanya siapa? Abu Thalib. Dia nanya, anak itu siapa? Ya kan? Abu Thalib bilangnya anakku gitu. Keponakan sama anak tuh di Arab dianggap sama lah. Terus pendeta Bukhaira bilang apa? Mau dibawa kemana? Ke Syam. Jangan, bawa pulang. Kenapa? Karena anak itu punya tanda-tanda yang tertulis dalam kitabku. Punya tanda di punggung, dipayungi awan, pohon aja apa istilahnya bersujud atau meneduhi lah gitu. Disuruh bawa pulang, akhirnya dibawa pulang, gak jadi bawa ke Syam. Karena takut apa? Takut dibunuh. Dari mana pendeta Bukhaira itu bisa ngomong begitu? Karena dia punya kitab yang ada tulisan begitu. Di sini ada nggak yang diomongin sama pendeta Bukhaira? Nggak ada. Berarti ini bukan kitab yang dimaksud sama pendeta Bukhaira juga kan? Itu maksud saya. Itu. Saya udah cari di sini nggak ada.
yang disebut tanda-tanda di punggung, dipayungin awan. Di sini nggak ada. Berarti ini bukan yang dimaksud sama pendeta Bukhari itu. Nah pendeta Bukhari itu baca apa kalau begitu kan? Berarti itu adalah mungkin bisa jadi salinan-salinan dari orang-orang Israel yang terdahulu yang mungkin sudah dibuang, dimusnahkan, dibakar gitu. Ketika agama muncul, ini kan ada persaingan. Persaingannya apa? Contoh, Kristen yang menganut Trinitarian, ini kan disebut Kristen yang Paulinis atau mengikuti pemikiran Paulus. Tapi apakah cuma itu doang Kristen pada saat itu? Enggak. Ada Kristen Ebionite, ada Kristen Nazarin, ada Kristen Arianisme, ada Kristen Gnostik. Yang Kristen Paulinisme ini yang digandeng sama Kekaisaran Romawi. Ketika sudah digandeng Romawi, siapa yang bisa ngelawan? Ini dimusnah-musnahin. Tapi nggak semua dokumennya hilang, masih ada yang sisa. Nih. Ini gospel-gospel yang nggak masuk dalam Bible nih. Namanya dokumen-dokumen Nag Hammadi. Ditemukan di desa Nag Hammadi di Mesir tahun 1945. Di salah satu gospelnya, nama gospelnya adalah The Second Discourse of Great Set. Ya. Isinya apa? Jangan kaget nih. Nih. 2 kalimat terakhir aja cukup. Toilet. Itu tadi kan izin. Oh, kalau gitu saya juga izin ngerokok ya. Artinya apa Tan? Yesus disalib nggak? Sama, ini yang ngomong siapa kok? Ini dianggap perkataan Yesus. Yang disalib siapa? Someone else for the cross. Simon. Yang dimaksud Simon siapa? Ingat nggak di Bible ada di Matius, Markus, Lukas itu ada cerita ketika Yesus membawa salib dari Yerusalem ke Bukit Tengkorak, di tengah perjalanan digantikan oleh siapa? Oh, Simon Kirene. Simon orang Kirene. Ini dia. Nah orang ini Kristen Basilidean namanya. Kristen Basilidean itu malah tumbuh subur di Mesir. Simon orang Kirene ini orang Afrika. Orang Afrika, orang kulit hitam. Kirene itu Afrika. Iya. Orang Kristen Basilidean percaya yang disalib itu bukan Yesus. Simon orang Kirene. Makanya itu Matius, Markus, Lukas ada nama Simon orang Kirene. Di Yohanes ada nggak? Nggak tahu. Nggak ada. Ada yang bilang bahwa kitab Yohanes itu ditulis untuk melawan orang-orang Kristen Basilidean ini. Jadi ini adalah Kristen-Kristen yang tersingkirkan gitu lah pada waktu itu. Sekarang kalau kompetisi, yang satu sudah digandeng sama Kekaisaran Romawi, ya otomatis yang lain gampang dimusnahin lah. Arianisme punah, Ebionite punah, Nazarin punah, termasuk ini juga punah. Tapi masih ada dokumen yang terselamatkan. Mereka sembunyikan dalam gentong-gentong, ditaruh dalam gua-gua di dalam Nag Hammadi. Nama desanya Nag Hammadi. Menyusun Bible itu kan dengan cara kanonisasi. Ada puluhan gospel yang tersedia waktu itu. Dan itu dipilih-pilih sama Bapak Gereja. Oh yang ini cocok masuk, ini cocok masuk, ini nggak cocok nggak masuk, ini nggak masuk, ini masuk gitu. Kayak orang Padang jualan dipilih gitu. Mana yang enak-enak aja. Yang ceritanya sama masuk. Saya kasih lihat satu lagi nih. Jangan kaget ya. Saya belum kasih lihat Intan ya waktu itu ya. Ceritanya Yesus ngapain tuh sama Maria Magdalena. Izin ya. Yesus Maria. Oh yang iya. Udah ya, udah. Oh udah, nah itulah. Itu. Nah, berarti kalau begitu kan yang namanya gospel itu kan hasil pemilihan gereja kalau gitu. Orang Yahudi boleh nggak ciuman di bibir kalau bukan mahram? Ya pasti. Dirajam lah. Boleh. Nah kalau begitu istrinya bukan kira-kira kalau begitu. Ya ini kan tulisan orang kelompok lain ya. Nggak masuk Bible gitu. Benar ya, Tan ya? Iya kok. Nggak ada yang ngerokok?
Wah, ini